Perintah awal yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membesarkan Allah. Setelah 5 ayat yang turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Lama wahyu enggak turun. Sehingga Rasulullah bersedih dan merasa Allah telah meninggalkan beliau. Pada satu hari beliau berselimut dengan selimutnya. Sedih sekali. Barulah Allah turunkan Jibril alaihissalam mengabarkan sebuah kabar. Sebuah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudassir. Hai orang yang berselimut. Bapak Ibu tahu enggak bedanya mudassir dengan muzammil? Kalau mudassir itu orang yang berselimut ketika dia bangun, duduk. Tapi kalau muzammil di malam hari ketika dia lelap tidur, dia berselimut juga. Itu bedanya. Hai orang yang berselimut, kata Allah, kum, bangun. Fa'anzir. Berilah peringatan. Diperintah berdakwah hadirin sekalian. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nah, ini perintah awal buat kita juga semua. Kita mesti membesarkan Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Mesti kita membicarakan kebesaran Allah. Kalau Bapak Ibu sekarang diberikan harta sama Allah Ta'ala, Bu, diberikan ke harta jadi orang kaya. Beritahu semua orang bahwasanya harta saya itu Allah yang punya. Saya ini kaya bukan karena saya hebat, bukan karena kerja keras saya, tapi saya kaya karena Allah berikan saya kekayaan. La ilaha illallah. Dialah Allah Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya adalah Allah. Nah, itu perintah orang kaya, Bu, membesarkan Allah. Memberitahu seluruh manusia bahwasanya Allah yang maha kaya. La ilaha illallah. Ketika Bapak Ibu diberikan pangkat jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beritahu semua orang bahwasanya pangkat dan jabatan saya ini Allah yang berikan. Bukan karena saya hebat, saya pintar lalu pangkat saya tinggi, tidak. Banyak yang lebih pintar tapi nggak naik-naik pangkatnya. Allah lah yang menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja. La ilaha illallah. Diberikan popularitas sama Allah. Beritahu semua orang bahwasanya popularitas ini Allah yang beri. Allah kalau mau bikin satu orang terkenal, Pak, terkenal dia. Gak perlu skill, gak perlu cantik, gak perlu tampan. Kalau lah katakan terkenal, terkenal. Gunakan popularitas untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Beritahu popularitas ini datang dari Allah. La ilaha illallah. Jadi perintah pertama dalam Islam hadirin sekalian adalah perintah mentauhidkan Allah. Perintah membesarkan Allah. Tidak ada yang lebih besar illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Wow. Di Mekah awal-awal dakwah Nabi tidak ada perintah macam-macam, tidak ada halal haram. Tidak ada salat, zakat, puasa, apalagi haji. Apa yang Nabi buat pertama-tama kenabian nubuat hadirin mulia? Datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, menjumpai manusia, orang kaya, orang miskin, yang suka, yang tidak suka. Nabi datangi semua dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. Nabi masuk ke pasar, dakwah di pasar. Subhanallah. Datang ke kebun, dakwah di kebun. Hari ini pun kita bisa lakukan hal yang sama hadirin sekalian. Ibu-ibu kalau ke pasar belanja, kasih tahu yang punya toko, Bu, Pak, yang memberi rezeki ini Allah loh. Gak ada hubungannya rezeki dengan toko. La ilaha illallah. Allah mampu memberi rezeki dengan toko atau tanpa toko. La ilaha illallah. Mungkin saja dalam hati pedagang tadi, ini orang jangan-jangan gila ini. Kalau saya nggak dagang gimana dapat rezeki? Ya, Pak. Bapak ketemu petani, katakan kepada para petani, Pak, yang memberikan buah ini adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, namun akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha
illallah. Nanti di surga ada pohon, akarnya di atas bukan di tanah. Kita jalan lagi, ketemu orang merah susu sapi. Kasih tahu sama peternak sapi tadi. Katakan, Pak, yang mendatangkan susu ini Allah bukan sapi. La ilaha illallah. Subhanallah. Bapak gak percaya, cuma sembelih itu sapi, ada susu gak di dalam tubuhnya? Gak ada. Susu bukan datang dari sapi, namun susu datang dari khazanahnya Allah. Nanti di surga ada sungai susu, gak ada sapinya. Ya, la ilaha illallah. Madu bukan datang dari lebah, madu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai madu, gak ada lebahnya. Subhanallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti yakini perkara ini. Nabi SAW ajarkan kita semua, jaddidu imanakum. Apa kata Nabi? Tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Bagaimana cara meningkatkan iman kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Gitu Pak. Kalau ketemu orang dakwahkan, kalau sendirian zikirkan. Meskipun lisan kita tidak selalu mengatakan la ilaha illallah, namun hati kita mesti menafikan selain Allah. Lihat apa saja katakan la ilaha illallah. Lihat apa saja.